Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A bersama Pak Budi Isman di tanggal 19 Oktober hari ini. Yuk teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya, sambil menunggu Pak Budi untuk bergabung. Sebelumnya saya mau tanya juga nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Atau masih putus-putus atau kurang jelas nih di teman-teman? Boleh langsung dibantu ya di kolom komentar jawab. Oke, apa kabarnya ini teman-teman business planners di hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar nih untuk segala aktivitasnya. Kembali lagi kita di sesi bisnis Q&A yang malam ini akan ditemani oleh Pak Budi pastinya. Jadi teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin di sini ada beberapa business planners yang baru follow bisnis.id dan belum kenal nih sama bisnis.id. Kita kenalan dulu yuk sama bisnis.id. Nah, bisnis.id ini merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website bisnis.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi saja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi teman-teman bisa langsung ikut dengan download aplikasinya bisnis.id atau langsung login dan sign up di websitenya bisnis.id ya. Atau teman-teman juga bisa mengikuti free event, free session, atau pembelajaran secara gratis nih di business.id. Seperti kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu Business Q&A, atau mengikuti kegiatan Business Forum di setiap Sabtu pagi di jam 10. Nah, Sabtu besok atau Sabtu di tanggal 22 Oktober, Business Forum kita akan diskusi bersama Pak Gufron Syarif yang merupakan founder dari Haus nih. Kita akan membahas seputar efektif strategi marketing untuk bisnis F&B. Buat teman-teman yang bidang bisnisnya di F&B, boleh banget untuk bergabung. Tapi kalau yang memang bukan F&B tapi pengen ikut, boleh juga. Tenang aja karena pastinya strategi marketingnya nanti yang akan di-share sama Pak Gufron akan bisa diaplikasikan di bisnis di semua kategori bisnis teman-teman. Nah, biar gak ketinggalan, teman-teman bisa langsung daftar bisnis forumnya di link bio kita ya. Ada di bagian daftar bisnis forum. Dan gak ketinggalan nih, buat business planners, kita juga akan menyelenggarakan program terakhir, program terbesar, juga annual eventnya bisnis.id bersama PT Mikroinvestindo Utama, yaitu Strategic Business Camp di 2022 yang akan diajar langsung oleh para panel expert bisnis.id. Ada Pak Budi Isma, Pak Baskoro Hadi, Pak Paras Nasution, Pak Iz Zulkarnain nih, teman-teman bisa langsung lihat-lihat nih di Instagram kita. Sebelumnya juga ada di bagian reels dari business.id juga kita pernah sharing tuh terkait strategic business camp. Nah, buat teman-teman yang tertarik dan pengen daftar, boleh langsung klik link kita di bio di bagian daftar strategic business camp atau SBC 2022. Oke. Yuk, yang belum drop nama dan domisilinya masih kita tunggu ya, sambil menunggu Pak Budi untuk bergabung nih teman-teman. Oke, kita cek ya dari mana aja nih teman-teman malam ini. Ada Kak Anwar dari Jakarta, ada Kak Anggun dari Jogja, Kak Adnan dari Depok. Oke, ada Kak Wahida dari Makassar. Lalu masih ada Kak dari bugukungu.id dari Malang nih. Ada Kak Jaya Albuguri dari Bogor juga. Oke, nah malam ini yang terjauh masih dari Makassar ya, belum yang lainnya nih. Ada Kak Sarin Sirait dari Sidoarjo. Ada Kak Abi underscore Dede Pratama dari Bekasi. Yuk, yang belum drop nama dan domisilinya masih kita tungguin ya, sambil menunggu Pak Budi untuk bergabung. Ada Pak Halid nih dari Tribayu AC juga.
Oke, dari Jakarta ya Pak Khalid nih. Oke. Oh iya, saya juga mau info nih untuk teman-teman yang sudah mengikuti e-course value creation, bisa nanti kita akan adakan sesi mentoring di tanggal 30 Oktober ini di hari Minggu ya teman-teman di jam 10 sampai jam 12. Jadi teman-teman bisa langsung menyiapkan diri nih untuk preparing apa yang ingin ditanyakan bersama Pak Bas di sesi mentoring tersebut. Oke, Pak Budi sudah bergabung, boleh dikirimkan undangan untuk join ya, Pak? Ya, teman-teman boleh langsung drop nama dan domisilinya nih sebelum Pak Budi bergabung malam ini. Oke, teman-teman business planners, malam ini kita akan membahas topik nih. Perlukah kita bisnis plan tahun 2023? Kira-kira perlu nggak nih untuk pembangunan bisnisnya? Kita akan kupas malam ini bersama Pak Budi. Yuk teman-teman yang belum drop nama dan domisilinya masih ditunggu ya. Kita absen dulu sebelum Pak Budinya bergabung. Mungkin Pak Budi boleh dikirimkan undangan untuk join ya Pak? Ada Kak Andi dari Wonosobo, dari Super Bakso Sobo ya. Ada Pak Elo juga nih yang rajin untuk join di bisnis Q&A kita dari Gresik, Jawa Timur. Lalu ada Kak Krisna dari Banjarmasin juga. Oke, malam ini kita beragam ya teman-teman. Ada dari Bogor, dari Jakarta, dari Bandung juga. Oke, ada Anggun nih dari Jogja. Oke, yuk, teman-teman boleh sambil menyiapkan pertanyaan nih sebelum Pak Budinya bergabung. Malam ini kita topiknya, perlukah kita bisnis plan untuk tahun 2023? Teman-teman boleh langsung menyiapkan pertanyaannya nanti sambil mendengarkan sesi pembukanya atau sharing topiknya terlebih dahulu bersama Pak Budi. Oke, kita tunggu ya Pak Budinya sebentar. Oke, sudah bergabung nih. Selamat malam Pak Budi. Malam Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Budi nih? Kemarin habis workshop CEO di development program nih sama teman-teman business planners. Iya nih 2 hari. Bisa dengar nggak Gimana? suara saya? Takutnya. Sudah terdengar? Oke. Iya, 2 hari kemarin kita apa ya? Workshop terakhir untuk CEO Development Program ya. Jadi banyak. Harusnya nggak boleh ya sekitar 30 orang harusnya ya, tapi ini ya jadi 44. Iya agak capek nih. Halo. Gitu. Ya, kemarin 2 hari full ya. Habis itu tadi juga seharian saya di Cikarang gitu. Oh, Cikarang ada kita membantu salah satu teman kita ya yang UMKM juga yang sekarang sedang dalam proses apa namanya ya memperbaiki bisnisnya, akselerasi. Nah, jadi kita mencoba bantu supaya bisa lebih bagus lah ya karena bisnisnya bagus, kategorinya bagus, pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu bagus banget gitu ya. Nah, cuman harus diperbaiki ya fondasinya dan kita siapkan bisnis plan barunya mereka juga gitu ya. oke, baik. Mantap berarti nih, Pak. Udah persiapan bisnis plan nih untuk tahun 2023 nih yang sudah diaksesori sama Pak Budi hari ini. Gimana nih, teman-teman? Udah
mulai nyicil-nyicil bikin bisnis plan atau masih belum nih? Kira-kira gimana ya pendapat Pak Budi terkait bisnis plan untuk tahun 2023? Malam ini kita akan bahas juga terkait perlukah kita bisnis plan tahun 2023. Kira-kira pastinya perlu, tapi bagaimana dan apa aja sih isi bisnis plan yang baik dan sesuai sama bisnis juga kategori bisnis kita. Kita akan dengerin pendapat juga sharing dari Pak Budi. Oke, Pak Budi, bisa kita mulai ya? Iya, jadi ya terima kasih. Selamat malam semuanya business planners yang sudah hadir ya. Acara rutin kita di bisnis.id ya bersama saya hari Rabu malam ya. Ini kita coba cari topik apa sih yang menarik malam ini selain dari tentunya teman-teman yang pengen menanyakan mengenai bisnis ya silakan ya nanti kita coba uh, carikan apa namanya ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita coba jawab untuk teman-teman ya. Nah, tapi untuk pembukanya malam ini saya ambil topik ya perlukah kita punya rencana bisnis ya atau bisnis plan ya. Nah, kenapa itu topik yang saya ambil malam ini uh, kita ini ya kita harus mulai memikirkan tahun depan ya. Karena ini kan sudah mau akhir tahun ya, Isa ya. Nah, biasanya ya kalau dulu saya di bisnis-bisnis yang lama maupun bisnis teman-teman yang kita bantu ya, itu sekarang ini sedang lagi menyiapkan ya. Kini sekarang bulan apa ini? Oktober ya, November biasanya Oktober, November, Desember itu di kuartal terakhir itu biasanya kita sudah mulai meminta teman-teman itu mulai memikirkan tahun depannya gitu ya. Nah, kalau yang sudah punya rencana bisnis strategis yang lebih jangka panjang gitu ya. Nah, jadi topiknya malam ini perlu nggak kita punya rencana bisnis itu? Nah, pertanyaannya adalah mungkin saya tanya ke teman-teman nih yang malam ini hadir gitu ya. Nah, ayo coba mungkin di chatnya ini kira-kira menurut teman-teman perlu nggak kita punya rencana bisnis ya? Oke, teman-teman boleh ya dijawab di kolom komentar nih, seberapa pentingnya bisnis plan juga nih, kira-kira gimana menurut teman-teman? Penting nggak atau malah dibiarkan aja nih nggak terbuat? Yuk, boleh langsung komen di kolom komentar ya, teman-teman. Iya, ayo coba. Ah, perlu nggak? Oh, sangat perlu kata Diki ya. Bagus, Lu mantap. mengatakan sangat perlu banget biar nggak asal eksekusi kata Ngurah. Betul. Perlu ya uji. Iya, oke ya. Nah, jadi kebanyakan teman-teman merasa perlu kan ya. Nah, pertanyaannya dibuat atau tidak kan itu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita kan merasa perlu tapi kita tidak buat atau mungkin kita tidak ada ya. Nah, eh, kalau belum ada, saran saya tentunya adalah mulai memikirkannya. Nah, caranya bagaimana tentunya? Ya pertama tentunya belajar ya. Banyak lah. Terserah teman-teman mau belajar di mana, boleh ya. Tapi saya mungkin mencoba menjawab pertanyaan tadi itu. Kalau menurut saya secara pribadi ya, pengalaman saya selama ini dalam membangun bisnis ya, menjalankan bisnis ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar ya, yang triliunan itu ya sudah pasti ada rencana bisnisnya. Ya, karena analoginya kan gini ya. Dan itu saya sering sekali saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Bayangkan kalau Raisa itu ada di Jakarta ya sekarang ini ya. Nah, kemudian kalau saya tanya tahun depan itu Raisa mau di mana nih? Ya kan mau di mana sampai di mana nih kalau Raisa mau jalan nih kan gitu ya. Anggaplah Raisa sedang ada di Jakarta. Nah, kalau Raisa tidak tahu mau kemana kan gitu ya. Nah, tentunya kalau waktu kita jalan itu ya. Waktu kita jalan itu kita bisa kemana-mana jadinya kan gitu ya. Dari Jakarta bisa ke Bekasi, bisa ke Bogor, bisa ke Lampung gitu ya. Nah, karena kita belum tahu nih ujungnya di mana gitu. Nah, tapi kalau Raisa punya rencana, misalnya,
saya sedang di Jakarta sekarang ini ya. Nah, tapi tahun depan saya harus sampai di Surabaya misalnya ya. Nah, jadi kalau saya mau ke Surabaya, sampai di Surabaya tahun depan, berarti saya sudah tahu nih tujuannya kan gitu ya. Nah, saya harus Betul. merencanakan bagaimana caranya saya sampai ke Surabaya. Nah, itu kan rencana bisnis sebetulnya ya. Nah, jadi Betul. analoginya seperti itu supaya simpel teman-teman bisa memahaminya gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan kita mau ke Surabaya, Raisa sekarang ada di Jakarta, ya, jadi artinya kondisi bisnis kita itu apa sekarang ini? Oh, kondisi bisnis kita sekarang ini ada di Jakarta. Nah, kita mau, tujuan kita, target kita mau sampai di Surabaya tahun depan. Nah, kita buatlah rencana nih, mau pergi ke sana itu. Ya. Nah, sebelum kita tentunya perginya, ya, mengeksekusi sebelum kita jalan, kita harus menyiapkan diri kan ya. Jadi Betul. pertama kita lihat-lihat situasinya, kita analisa dulu nih, ya. Kita analisa dulu, kira-kira kalau ke Surabaya itu apa sih opsi-opsinya, jalannya, ya. Betul. Eh, kita sudah tahu nih ke Surabayanya kan gitu ya. Nah, opsi-opsi atau alternatif jalannya kita ke Surabaya itu yang dinamakan strategi. Ya, strategi itu adalah cara-cara ya kita uh, untuk mencapai tujuan kita atau goals kita atau target kita ya dalam sebuah bisnis. Jadi dalam perencanaan bisnis itu pertama kita harus paham dulu ya situasi kita ya di mana kita situasi bisnis kita seperti apa ya. Mungkin kompetitor kita bagaimana, ekonomi tahun depan gelap, nah, kan gitu ya. Seperti kemarin yang kita bicara kan itu ya. Betul. Nah, kalau kalau gelap tahun depan itu bagaimana persiapan saya nih kan ya? Jangan-jangan nantinya saya nggak bisa sampai ke Surabaya nih, ya kan itu ya. Jadi kita analisa dulu nih, ya kita di mana sekarang ini seperti apa kondisi kita gitu ya. Nah, kemudian kita menetapkan tujuannya, goalsnya ya. Oh, tahun depan saya harus sampai di Surabaya. Situasi saya sekarang ada di Jakarta. Nah, situasi saya nggak punya mobil nih, nah, kan itu ya. Jadi kalau saya misalnya alternatifnya saya mau ke Surabaya itu pakai mobil, nggak bisa. Saya nggak punya mobil gitu ya. Oh, kalau nggak punya mobil, berarti cari alternatif lain toh. Saya mau ke Surabaya. Nah, kita lihat nih alternatifnya apa aja nih. Kalau ke Surabaya itu ternyata misalnya kalau kita mau ke Surabaya itu banyak caranya kan itu ya. Nah, kalau saya tanya Raisa misalnya, kira-kira kalau Raisa mau dari Jakarta mau ke Surabaya, uh, apa saja caranya yang Raisa bisa ke Surabaya? Angkutan umum, ada kereta juga ya Pak, ada pesawat. Oke, Kita bisa naik motor juga mungkin nih teman-teman. oke. Pertama apa? Naik angkutan umum. Angkutan umum itu kan banyak, Raisa. Apa itu Betul. contohnya misalnya? Ada kereta, ada pesawat juga, Oke, ada naik kereta bis. api bisa, Mm, naik pesawat bisa, naik apa lagi? Bis bisa nggak bis bis? Pak. Bisa, Bis bisa. Oke, apalagi sepeda motor bisa nggak? bisa. Bisa. Kalau kita punya sepeda motor toh. Naik mobil Betul, bisa nggak? bisa, Bisa juga. Naik apa lagi? Jalan kaki bisa nggak? bisa. Bisa. Jadi jalan kaki juga naik Tesla juga bisa. Boleh. Naik taksi bisa. Banyak. Naik kapal bisa nggak? Hmm, Bisa Pak mungkin ya. Saya nggak pernah Bisa. tahu nih kalau Bisa kapal. dong. Berenang, berenang aja bisa kok kan itu ya. Betul. Kalau mau, saya nggak tahu bisa atau nggak. Tapi intinya kalau mau berani nggak dimakan hiu gitu ya. Berenang pun bisa gitu ya. Jadi artinya apa? Betul. Jadi tadi ini ya. uh, Pertama kita paham ya. Kalau kita mau bisnis kita berkembang ya jalan bagus ya, supaya tidak arahnya nggak kemana-mana, maka kita harus buat rencana. Nah, salah satu apa namanya itu bagian dari rencana itu pertama adalah kita mengetahui dulu kita di mana. Ya. Jadi sekarang Raisa di Mhm. Jakarta, kita mau kemana? Mau ke Surabaya. Nah, kapan kita mau sampai di Surabaya nih? Kan itu pertanyaannya ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa oke, saya mau sampai ke Surabaya itu tahun depan. Jadi kalau naik pesawat pun
Bisa. Naik kereta api bisa, sepeda motor bisa, mobil, kapal, banyak jalannya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu tujuan kita kemana, itu target kita lah ke Surabaya tadi, kita di mananya kita sudah tahu di Jakarta, alternatif jalan kita ke Surabaya itu namanya strategi. Ya. Jadi strategi sebuah bisnis itu adalah caranya kita mencapai tujuan kita. Jadi misalnya tadi itu tujuan kita, omset kita naik 100%, ya. Omset kita tahun depan harus 50 miliar misalnya, atau 100 miliar. Nah, caranya bagaimana? Kan itu ya. Nah, caranya inilah yang namanya strateginya itu. Nah, jadi kita analogikan kembali ya. Kita adanya di Jakarta, kita mau ke Surabaya, strategi kita ke Surabaya bisa naik pesawat, naik mobil, naik kereta api, naik sepeda motor, naik bis, banyak caranya. Nah, tentunya kita memilih jalan yang mana. Tentunya kita setelah kita punya alternatif gitu ya, strateginya atau jalannya itu, berarti kita kan harus memilih nih jalan yang mana nih, ya. Jalan mana yang kita pilih kan nggak mungkin semuanya kita 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 ambil dong. Padahal kita kan Betul. nggak mungkin semuanya. Jadi harus salah satunya yang kita ambil alternatifnya. Nah, jadi kalau saya tanya Raisa tadi itu, Raisa di Jakarta pengen ke Surabaya, udah tahu banyak alternatifnya cara ke Surabaya. Nah sekarang Raisa mau pilih yang mana nih caranya? Yang paling cepat, Pak. Yang paling cepat ya utamanya pasti pesawat. Karena paling Oh, cepat. Raisa maunya pengen cepat ya. Oke, Betul. naik pesawat. Oke, kalau naik pesawat, kalau strategi kita adalah naik pesawat, berarti kita harus mempersiapkan toh. Betul. Apa persiapan kita kalau kita mau ke Surabaya naik pesawat? Kelengkapan pastinya ya, data diri juga, lalu Hmm. pakaian yang akan kita pakai juga, lalu bagaimana nantinya di Surabaya seperti apa, Tapi perlu pertama disiapin harus juga. beli tiket dong. Betul. Ya, kalau mau baju ada tapi tiket nggak ada, kan itu nggak bisa juga dong. Jadi Betul. pertama sekali yang harus Raisa lakukan adalah beli tiket, kan gitu ya. Gitu kan. Nah, berarti harus ada uangnya, kan itu ya. Betul. Budget, betul Budgetnya. teman-teman ya. Ya, jadi harus ada budget dong. Nah, pertanyaannya adalah berapa nih budgetnya untuk ke Surabaya naik pesawat? Nah, misalnya sekarang ini 1,5 juta lah, satu kali jalan misalnya. Ya kan gitu ya. Nah, oke lah kita punya apa namanya, udah tahu budgetnya. Kita kalau mau ke Surabaya, mau cepat, berarti kita harus punya duit 1,5 juta. Ya. Nah, rata-rata kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita nggak punya duit 1,5 juta, kita punyanya cuma 500 ribu, bagaimana? Naik kereta. Alternatifnya ya, Pak. Oke, Pindah ke kereta. oke naik kereta ya bisa. Kalau kereta budgetnya 500 ribu toh. Betul. Jadi alternatif pilihan jalan kita tadi itu alternatifnya itu tentunya kita harus siapkan budgetnya istilahnya kan ya, uangnya Betul. kan gitu ya. Betul. Nah, sehingga kita bilang oke, kalau saya mau mencapai omset 50 miliar, 100 miliar berarti saya harus ada budget marketing sekian. Mungkin budget promosi sekian. Saya harus punya orang, bangun tim sekian. Saya harus tambah orang sekian. Nah, tapi kemudian kita bilang, loh, iya sih, harus begitu. Tapi kalau saya nggak punya uang sebanyak itu bagaimana? Kan Betul. gitu. Nah, jadi ada dua kemungkinan nih. Mungkin saja target kita turunkan. Kan gitu ya. Jadi kita nggak perlu sampai Surabaya, cukup sampai Semarang aja gitu misalnya. Gitu ya. Oke. Nah, kan bisa juga. Atau kan itu ya, kalau saya nggak suka dong targetnya yang dirubah kan ya. Jadi kalau kita memang pengen ke Surabaya, ya udah cari jalan. Yang penting jangan berubah jadi apa? Jangan berubah targetnya kita mau ke Surabayanya kan gitu ya. Cari Betul. alternatif lainnya, walaupun mungkin saja katanya mungkin lebih lambat kan gitu. Betul. Kan paling cepat memang naik pesawat, tapi ternyata naik pesawat itu butuhkan biaya banyak misalnya kan gitu ya. Nah akhirnya ya udah, mungkin kita bilang oke kalau gitu kita nggak bisa ini alternatif ini yang kita pilih. Budget kita cuma Betul. 500, tapi kita tetap pengen ke Surabaya.
Artinya kita mencari strategi yang lain ya dengan budget atau uang yang cukup itu. Tapi risikonya adalah waktunya kita tidak bisa secepat kalau kita naik pesawat, kan gitu jadinya. Nah, itu kan Betul. pilihan-pilihan tuh di dalam sebuah rencana bisnis gitu ya. Jadi pertama tadi itu kita tahu dulu kita di mana, lalu target kita mau mana, atau omset kita lah, apapun lah target Anda itu kan ya. Nah, kemudian setelah itu ya kita buatkan alternatif solusinya ya, atau alternatif jalannya mau ke sana. Lalu kita lihat setiap alternatif itu pasti ada konsekuensinya. Ada konsekuensi Betul. uangnya, ada konsekuensi waktunya, ada konsekuensi orangnya, dan segala macamnya. Kan gitu ya. Gitu ya. Betul. Nah, betul kan gitu ya. Nah, jadi katakanlah tadi itu, Raisa ambisinya pengennya cepat, kan itu cepat, maju gitu. Tapi terbatas dananya. Nah, tapi sekarang saya tanya lagi ke Raisa, katakanlah tadi itu Raisa punya duitnya cuma 500.000, kan gitu ya. Yap. Masih tetap pengen naik pesawat, pengen cepet nih, kan itu ya. Nah, bagaimana caranya, Raisa? Diusahakan ya Pak pastinya meningkatkan dari segi kalau diumpamakan dengan ini otomatis kita harus meningkatkan profit juga dari yang ada dengan strategi yang lainnya. Enggak, kan saya tanya nih, misalnya Raisa tadi kan kita sudah buat tujuan baru nih, goalsnya, rencana bisnis kita Ya. mau ke Surabaya, ya. Kita nggak mau berubah nih, pokoknya kita harus sampai di Surabaya. Dan kita pengen cepet nih. Jadi alternatifnya hanya satu nih, kalau mau cepat naik pesawat. Cuman kalau naik pesawat biayanya 1,5 juta. Kita punya duit cuma 500.000 nih. Tapi Oke, kita tetap pengen oke, berarti cepat. Nah, apa yang harus kita lakukan? pinjam teman, Mbak. Bisa. Pinjam Nah, teman, itu dia. bisa. Salah satunya karena dana kita terbatas, Betul, mungkin kita memerlukan investor misalnya, ya. betul. Atau kita pinjam uang ya ke bank, ke teman gitu ya, supaya ujung kita cuma 500 toh. Nah, jadi Betul. di dalam bisnis juga begitu kan gitu ya. Dalam bisnis ini kan kita lihat nih kemampuan kita. Target kita mau ke Surabaya gitu ya. Jual barang biar dapat duit, betul ya. Bisa juga jual aset kita ya. Raisa jual ya aset ya supaya bisa gitu ya. Bisa. Atau tadi itu pinjam ya. Pinjam itu bisa kemana-mana. Bisa ke bank, bisa ke teman, bisa saudara. Bisa juga cari investor kan itu ya. Lalu Raisa Betul. cari ke teman gitu ya. Lu mau nggak invest di gua? Gua mau ke Surabaya nih. Nanti untungnya ke Surabaya itu nanti kita bagi misalnya ya. Atau menjadi investor di perusahaan saya nantinya misalnya. Itu juga bisa kan itu ya. Nah, jadi di dalam merencanakan sebuah bisnis itu ya, tadi saya ingatkan kembali satu, kita harus menganalisa dulu situasi bisnis kita sekarang. Kemudian kita menetapkan tujuan kita ke depannya apa. Setahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Nah, setelah itu kita cari jalannya ke sana itu, menuju ke sana itu, apa ini alternatifnya. Setiap alternatif itu ada risiko dan konsekuensinya. Nah, kita hitung-hitung nih. Tadi itu soal waktunya, soal budgetnya, biayanya, investasinya. Nah, tadi seperti contoh yang kita tadi itu, kalau Raisa kekurangan uang, budgetnya cuma 500, biaya kalau untuk mau ke Surabaya cepatnya, jadi ada dua tadi itu, tetap pengen Surabaya, tapi mungkin caranya tidak naik pesawat lagi. Bisa naik sepeda motor, bisa naik kereta api misalnya ya. Nah kan itu juga bisa. Atau ngotot pengen cepat, berarti konsekuensinya harus cari duit tambahan, 1 juta lagi gitu. Betul. Cara Betul. mencari 1 jutanya berarti funding. Nah, funding itu bisa utang, bisa investasi gitu ya. Betul. Nah, kalau kita sudah pilih tadi itu, oke, jadi ngotot lah. Raisa misalnya udah ngotot, pengen cepat ke Surabaya naik pesawat. Nah, akhirnya Raisa memilih mencari katakanlah investor misalnya ya. Nah, jadi dapatlah investor yang mau mendanai tambahan 1 juta rupiah, lalu digabung dengan duitnya Raisa saat 500.000, gitu ya.
Sehingga bisa ke Surabaya. Ya, sehingga nantinya keuntungan waktu sampai di Surabaya nanti, nah itu sebagian dibagikan juga ke investornya. Nah, dibuatlah perjanjian misalnya entah itu bentuknya saham, entah itu bentuknya misalnya profit sharing ya, dan segala macamnya gitu ya. Nah, kita misalnya kita sudah tahu nih ya, sudah ada goalsnya, tujuan targetnya, sudah tahu kita di mana, sudah tahu caranya, strateginya, ya naik pesawat. Budget kita terbatas, tapi sekarang investor sudah ada, ya. Nah, sekarang berarti rencana itu, ya, rencana strateginya tadi itu, mulai kita buatkan detailsnya. Details yang namanya action plan-nya, rencana aksinya. Nah, jadi rencana aksi itu kalau dianalogikan tadi, Raisa mau ke Surabaya naik pesawat itu, ya, rencana aksinya pertama apa yang harus dilakukan. Jadi planningnya sudah ada nih. Raisa sudah tahu mau ke Surabaya, tahu mau naik pesawat, ya. Investor sudah ada, misalnya ya. Kita tahu situasi kita di mana, gitu ya. Nah, sekarang Raisa harus membuat rencana yang lebih rinci untuk bisa dieksekusi. Nah, salah satu rencananya kalau strategi itu diambil, rencana action plan-nya apa yang Raisa akan buat pertama kali? Hmm, apa ya Pak ya? Kita dulu nih. Kalau kita ke Surabaya, pastinya kita cari dulu hotelnya, baru plannya jalan-jalan, baru Ya, pertama keliling-keliling dari tiketnya di dong. Surabaya. Betul. Ya, ya, rencana membeli tiket kan itu ya. Betul. Kan itu tadi. Tadi kan belum beli tiket toh. Tapi sudah ada Iya, rencananya nih. betul. Rencana mau ke Surabayanya sudah ada. Kita sudah analisa nih biaya tiketnya ada 1,5 juta. Kita sudah dapat investor yang mau mendanai kita ke Surabaya sebagiannya. Nah, sekarang action plan-nya pertama misalnya Beli tiket. mencari tiketnya. Bisa Oke. pakai Traveloka, bisa pergi ke travel agent ya. Nah, itu jadi artinya action plan saya. Satu, membeli tiket. Lalu yang kedua, apalagi selain dari membeli tiket, mungkin membeli misalnya uh, hotel misalnya ya, beli di anu apa di Surabaya misalnya. Lalu kalau saya dari rumah mau ke bandara naik apa nih rencananya? Oh, naik taksi karena saya tadi nggak ada apa ya mobil misalnya. Lalu saya harus mempersiapkan baju gitu ya untuk tinggal di situ gitu ya. Kemudian apalagi misalnya itu kan step-stepnya itu. Nah, itu namanya action plan. Action plan ya untuk apa namanya tadi itu mengeksekusi strategi Raisa pergi ke Surabaya naik pesawat. Kan gitu. Nah, kalau sudah ada rencana itu sampai waktunya ya, sampai waktunya eksekusi. Oh, tanggal sekian saya udah beli tiketnya. Begitu tanggalnya datang, misalnya hari Senin besok ini, ya udah, saya eksekusi. Saya pergi ke airport, saya masuk ke pesawat, saya terbang ke sana, ya. Saya sampai di Surabaya, pergi misalnya ke hotelnya, saya masuk. Nah, tercapailah cita-cita saya sampai ke Surabaya, kan gitu. Betul. Nah, itu kan mulus-mulus aja tuh kan gitu ya. Tapi dalam bisnis bisa saja tidak mulus dong. Betul. Benar nggak ya? Nah, Betul, Pak. ternyata dalam rencananya kita itu, nah begitu kita waktu hari hanya kita mau eksekusi nih, kan itu ya. Dalam kita mau eksekusi, tiba-tiba pesawatnya itu delay, nah gitu ya. Atau pesawatnya malahan apa namanya ya, rusak gitu misalnya. Sehingga nggak bisa, waduh gimana nih, saya harus sampai hari itu gitu ya. Nah, kan dalam bisnis kan bisa seperti itu tuh. Ada Betul. asumsi-asumsi tadi, asumsi-asumsi rencana kita tadi itu, ya kan itu ya. Rencana tetap rencana. Tapi begitu kita mengeksekusi, tiba-tiba sampai di airport pesawatnya delay, misalnya ya. Habis itu mungkin rusak. Nah, cari lagi, waduh ini banyak lagi. Nah, harus menyesuaikan kembali rencananya. Waduh, mungkin delay nih. Jadi nggak bisa tercapai nih. Besok kita sampai di Surabaya nih.
oh, kita harus ini, mungkin harus ada biaya tambahan karena kita nggak bisa reimburse tiketnya gitu ya, dan segala macamnya gitu ya. Nah, jadi secara secara singkat sebetulnya gitu ya, itulah rencana sebuah bisnis gitu ya. Nah, tentunya pada saat kita nantinya sudah sampai di Surabaya ya, lalu balik lagi ke Jakarta misalnya ya, lalu kita evaluasi nih ya. Oh, kemarin itu kenapa sih nggak bisa tercapai waktunya ya? Kita sampai ke Surabaya, sampai tapi waktunya ternyata lebih lambat. Oh, ternyata kita salah membeli pesawat, ini apa namanya? Bukan salah tiket ya. Mungkin airline-nya itu, waduh, seharusnya airline yang lebih tepat waktu, yang jarang delay, dan jangan naik ya. Saya tidak mengatakan lain ya. Tapi bisa saja kan itu ya. Kita salah pilih juga waktu eksekusi itu. Ya, pesawat ya naik pesawat, tapi pesawat yang mana? Ternyata yang kita beli tiketnya itu ya yang sering delay ternyatanya. Wah, salah siapa itu? Kan itu ya. Ternyata kita nggak apa namanya? Nggak apa ya, tidak teliti misalnya melihat ya, siapa apanya pesawat mana yang harusnya kita inikan. Jadi pasti bisa saja nggak mulus-mulus amat kita pergi itu gitu ya. Nah, tapi harus ada evaluasi juga toh. Nah, evaluasi itulah jadi pelajaran kembali ya untuk misalnya tahun depannya. Oh, kalau tahun depan begitu, kalau saya mau ke Surabaya lagi gitu ya, atau mana saya nggak mau naik pesawat itu lagi gitu ya. Saya harus cari yang lain misalnya dan segala macamnya ya. Nah, ini yang sebetulnya analogi yang mudah-mudahan mudah dimengerti ya oleh teman-teman. Itulah seperti rencana bisnis itu seperti itu. Nah, kenapa itu penting bagi saya? Karena tadi itu kalau Raisa tiba-tiba di Jakarta, lalu kalau saya tanya, Raisa mau kemana? Ya, belum tahu Pak. Kemana aja gitu ya. Nah, tapi tahun depan saya tanya, Raisa udah sampai belum? Ya, nggak tahu juga karena tujuannya juga nggak tahu gitu. Kan gitu ya. Betul. Nah, sehingga nggak ada itu target kita, nggak ada goals kita, ada sehingga nggak ada kemajuannya kita. Ya, kita hanya berdiri di Jakarta, nggak kemana-mana karena kita sendiri juga tidak tahu mau kemananya, gitu ya. Nah, Betul. kira-kira itulah mungkin analogi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Saran saya ke teman-teman ini mumpung sudah di kuartal 4 ya, berarti kan Oktober, November, Desember ya. Nah, biasanya saya selalu menyarankan teman-teman mulailah membuat rencana bisnis Anda minimal untuk tahun depan. Saran saya itu adalah buatlah strategic plan-nya. Ya, strategic plan itu biasanya 3 sampai 5 tahun sehingga baru setelah itu dibagi-bagi ya apa namanya per tahunnya bagaimana. Nah, dari situ kalau kita sudah punya, walaupun nantinya bisa saja kita revisi sedikit sini, sedikit sana, tapi minimal kita sudah punya apanya petanya gitu ya, Betul. peta roadmap-nya, kita mau kemananya itu gitu ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan malam ini. Karena seperti kemarin kan 2 hari saya dengan para CEO-CEO ya yang hadir di acaranya apa workshopnya saya itu, saya udah tanya juga siapa yang sudah siap rencana bisnisnya, siapa yang belum. Nah, tadi juga apa namanya? Tadi juga saya dengan Get Zero ya, Amrul ya, itu salah satu yang kita bantu, kita bina juga. Nah, itu saya mereview draft dari rencana bisnisnya gitu. Karena dia mau bawa itu ke Bali nantinya, karena dia mau ikut strategic business camp ya yang di Bali setiap tahun kan kita ada ya, Raisa ya. Tahun lalu Betul, Pak. juga ada ya. Tahun ini tanggal berapa ya? Tanggal 45 kalau nggak salah ya. Tanggalnya itu saya sendiri nggak ingat tanggalnya. Belum di-recall Tanggal nih, Pak, sama oh tim 5 kita 5 belum sampai di-recall nih. ya, tanggal 5 sampai Oke. 8 ya. Kalau nggak salah itu di Nusa Dua ya, antara Nusa Dua sama Seminyak lah ya. Tahun lalu kita di Nusa Dua di Westin-nya gitu ya. 4 hari kita kerja di situ gitu loh. Kerja membantu teman-teman buat rencana bisnisnya. Sebelum datang ke Bali pun kita sudah zoom dulu gitu untuk mempersiapkan datanya dan segala macam. Sehingga pada saat di Bali itu betul-betul
kita betul-betul diskusi, mencoba men-challenge pemikiran-pemikirannya. Banyak juga teman-teman kemarin itu yang dia pengen ke, misalnya gitu ya, dia pengen ke Surabaya katanya ya. Lalu saya challenge, kenapa ke Surabaya aja? Kenapa nggak langsung ke Amerika? Kan gitu ya. Oh ya, tapi Betul. belum sanggup Pak ke Amerika. Ya kenapa belum sanggup? Ya didiskusikan. Jadi bisa, oh ya udahlah kalau begitu misalnya ya. Nah ini yang yang harusnya kita ya kalau soal membuat strategic plan ya kita ada sekali setahun ya bisnis.id, tapi memang tidak untuk semua orang gitu ya. Hanya untuk 15 ya, perusahaan saja gitu ya yang bisa ikut gitu ya, dan memang yang sudah betul-betul serius gitu ya, pengen membangun bisnisnya menjadi bisnis yang besar. Kalau belum, ya buat rencana bisnis yang sederhana aja lah cukup gitu ya, nggak perlu datang ke Bali gitu. Gitu Raisa. Ya silakan, silakan sekarang ini kita coba buka tanya jawab kalau sudah ada beberapa yang saya lihat ini mau tanya. Oke, oke, bisnis. Jadi bisnis planners perlu banget yang namanya bisnis plan ya teman-teman, biar nggak ngalur ngidul nih bisnisnya mau kemana, punya tujuan juga dan jelas seperti apa tujuannya. Dan pastinya action plan juga pasti menjadi syarat utama buat teman-teman membuat bisnis plan. Nanti untuk rekamannya bisa dilihat juga di IGTV ya teman-teman. Tadi ada yang tanya nih, ada recordnya kah atau enggak. Jadi bisa langsung cek nanti setelah live-nya selesai, ada di IGTV kita. Oke, kita langsung ke box Q&A ya Pak. Tadi sudah ada dari Kang Murah Kesawa. When we do planning for the business, how important the critical thinking in lateral concept? Sebetulnya planning itu simple aja ya. Kita punya tujuan ya. Kita tahu di mana kita sekarang, tujuan kita kemana gitu ya. Kemudian kita mencari alternatif jalan untuk mencapai tujuan kita. Nah, caranya kita mencari jalannya itu tentunya membutuhkan data, analisa ya, supaya jalan yang kita pilih itu efektif, efisien, paling menguntungkan, dan mungkin paling cepat. Seperti yang Reza katakan tadi itu. Dari semua alternatif mau pergi ke Surabaya itu banyak alternatifnya. Nah, tapi mungkin yang kita cari itu yang paling cepat, paling efektif, paling efisien, dan dampaknya paling besar. Ya. Nah, critical thinking itu perlu atau tidak? Ya, critical thinking itu lebih untuk men-challenge pemikiran-pemikiran yang normatif misalnya. Ya, tadi itu misalnya ya. Kalau yang normatifnya naik pesawat, apa? Oh, ternyata bisa juga misalnya ya. Terjun payung misalnya. Misalnya. Saya nggak tahu bisa terjun payung atau tidak nantinya ya. Cara lainnya misalnya ya. Ya bisa juga sih. Ya, jadi artinya itu akan membantu ya kita lebih untuk mencari alternatif solutionnya. Ya, itu sih mungkin jawaban saya. Oke, semoga bisa membantu nih Kang Murah Keso nih. Jawaban dari Pak Budi. Oke, next ya Pak, kita ke box Ya. Q&A lagi. Sudah ada dari Mr. Ban. Berapa budget Hmm. operasional untuk branding nih Pak, untuk mencapai target plan kita? Dan berapa budget yang perlu kita siapkan jika realitanya tidak sesuai rencana? Apa budget operasional untuk branding? Hmm. Sebetulnya tidak ada rumus Bebannya. yang rumus matematisnya gitu ya. Kalau kita baru-baru ya, baru-baru biasanya memerlukan mungkin budget yang lebih besar gitu, karena kita butuh istilahnya itu dorongan ya, butuh banyak bensinnya ya untuk agar kita dikenal orang, orang mau coba gitu ya. Sampai kita suatu saat sudah lebih besar, lebih besar. Nah, semakin besar kita, presentase dari biaya marketing kita atau branding kita itu biasanya makin mengecil ya. Nah, jadi kalau ditanyanya itu saya juga nggak tahu, tergantung target kita juga. Kalau target kita Betul. tahun pertama itu 1 triliun ya, ya mungkin kita butuh dana mungkin
100 miliar lebih gitu ya untuk mencapai itu misalnya ya. Tapi kalau target kita cuma ya 1 miliar misalnya, ya mungkin cukup dengan 50 juta misalnya. Nah, jadi Betul. itu nggak bisa juga saya mengatakan. Tapi intinya adalah biasanya kalau brand kita itu baru, produk baru itu butuh daya dorong yang tinggi gitu ya Betul. untuk di awal-awalnya. Makanya kalau kita lihat banyak brand-brand yang besar ya atau yang mereka launching produk tuh mereka ngeluarin banyak uang di awal-awal itu gitu. Karena kalau enggak ya Hmm, ya lambat jadinya kan gitu ya. Ya betul. kalau kita nggak punya budget ya ya seadanya kan gitu. Kalau seadanya ya biasanya lambat kan itu aja. Mm-mm. Betul. Makanya penting ya Pak, seperti tadi, misalkan mau cepat naik pesawat, kita punyanya Mm-mm. 500 tapi kita butuhnya cepet nih, otomatis Betul. kita investor, funding juga ke teman-teman mungkin. Jadi teman-teman nih bisa pakai opsi lainnya untuk menambah Betul. budget juga mungkin gitu. Betul, betul. Oke. Lalu nih Pak, mungkinkah ada real case nggak nih Pak dari strategic business plan sebelumnya di 2021 kan kita tahu nih strategic business plan ini sudah pasti udah strategik untuk 3 sampai 5 tahun ke depan. Ada nggak nih Pak real case yang menarik banget dari mungkin salah satu brand atau perusahaan yang ikut di SBC 2021 kemarin biar mungkin teman-teman ini tergugah untuk tetap membuat bisnis plan. Karena mungkin nih banyak ya teman-teman yang males buat bisnis plan karena belum tahu tujuannya kemana. Hmm. Oh banyak sih, banyak kemarin tuh banyak ya. Malahan saya kemarin tuh waktu di Bali tahun lalu itu, Mhm. Mhm. misalnya Dimsum 49, misalnya, Ya, apalagi itu ada Imuni gitu ya, ya. ada Akang Group juga. apa ya? Akang Group, Ayam Prabon. Makan Group ya, Betul. ya, ya, Mhm. yang ke Prabon ya, banyak banget ya. Jill Brave ya kalau fashion ya. Mhm. Ya. Siapa lagi tuh? Banyak lah pokoknya ya. Saya nggak ingat semuanya ya. Tapi malahan saya menantang mereka kalau mereka bisa melebihi targetnya mereka tercapai gitu ya. Eh, Mereka boleh minta saya pilih cat rambut saya warna apa gitu. Kemarin kemarin kayaknya sudah ada yang mau capai targetnya itu. Wah, ini kayaknya rambut merah ini cocok nih Pak Uzi. Biar tetap semangat ya Pak. Seperti merah nih, warna merah. Iya. Jadi saya ya oke-oke aja asal senang-senang aja asal teman-teman bisa mencapai target ya saya siap aja sih mencat Betul. rambutnya gitu ya. Tapi ya sehari aja nggak boleh lebih dari itu. Nah, Oke. jadi banyak sih tahun ini aja sudah ada 12 perusahaan yang mendaftar ya. Kita kan cuma Wow. tapi kita juga lagi kurasi ya, kira-kira siapa yang Mhm. cocok gitu ya. Karena tidak semuanya kita terima juga gitu. Jadi Betul. kalau memang, Betul. memang sudah perlu ya karena memang mimpinya besar, ya boleh gitu ya. Karena kalau nggak sayang gitu ya. Mending mending Betul. buat yang simpel sederhana aja, belajar yang begini aja dulu oke lah gitu ya. Oke, so, mungkin teman-teman juga bisa nih untuk belajar bikin bisnis plan dari Smart Business Map juga, karena memang itu dasar-dasar untuk pembuatan dari bisnis plan. Jadi teman-teman bisa langsung ikut lalu mempelajari. Nah nantinya akan ada sesi mentoring juga dari Pak Budi yang bisa teman-teman ikuti. Jadi nanti sambil didiskusikan bersama Pak Budi, gitu Betul. teman-teman. Betul. Ya, sebetulnya Oke. Smart Business Map itu yang online aja, yang di bisnis.id Betul. ya, itu sebetulnya kalau kita bisa menjawab 12 pertanyaan itu, sebetulnya itu sudah ada mungkin 70% rencana Mm-mm. bisnis kita sudah terjawab sebetulnya di situ gitu. Betul. Nah, apalagi kalau teman-teman betul-betul belajar ya, ikutnya itu. Ini ada pertanyaan dari Wahid ya, Akberia ya. Mm-mm. Apa saja materi yang dibahas pada bootcamp di Bali? Berapa hari? 4 hari sih kita ya. Mm-mm. 4 hari. Pak hari itu di situ kita kerja, bukan 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 belajar lagi gitu. Kerja Ya. bersama-sama kita bantu teman-teman itu membuat bisnis plan-nya. Tentunya ada juga sharing session-nya ada ya. Supaya kita bisa men-challenge pemikiran teman-teman gitu rencana. Nah, tapi sebelum berangkat ke Bali itu kita sudah ada sesi kalau nggak salah 2 kali kita sesinya untuk mempersiapkan data-datanya dulu gitu. Nah, sehingga sampai di Bali kita nggak buang-buang waktu gitu.
Nah, jadi di Bali itu gitu tuh kerja biasanya sampai malam tuh bawa bawa komputer, kita kerja numbersnya gitu ya. Jadi kita lihat misalnya kita menganalisa misalnya data-data kategori bisnisnya, trennya seperti apa. Nah, dari itu kira-kira competitor analysisnya seperti apa, kondisi kita bagaimana sekarang ini, apa yang bagus, apa yang tidak, challenge-nya apa sekarang ini, peluang-peluangnya. Nah, dari situ baru kita susun strategi yang tepat gitu ya. Pilar-pilar yang ingin kita fokuskan di mana, marketingnya apa saja yang harus kita lakukan, dari sisi finance dan efisiensinya apa yang kita harus lakukan ya. Itu banyak sekali ya yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan pulang dari situ kita sudah punya draft yang bisa nantinya pada saat kembali ke kantor masing-masing nantinya bersama timnya kemudian membuat lebih detailsnya kan itu yang lebih penting gitu ya karena yang ke Bali itu hanya kita 2 sampai 4 orang yang bisa datang ke sana gitu ya untuk satu perusahaannya itu kita nggak mau banyak-banyak juga gitu ya karena lebih terbatas gitu. Oke, that's why ya Pak, untuk SBC ini perlu pembatasan orang juga karena memang materi yang dikembangkan di dalam program tersebut memang detail banget. Jadi teman-teman, mungkin untuk bisnisnya atau perusahaan yang memang sudah besar dan ingin lebih baik lagi nih skills untuk pembuatan bisnis plan-nya dan strategik bisnis plan yang lebih baik, mungkin bisa ikut dan daftar. Nah, untuk pendaftarannya bisa cek-cek juga di link bio Instagram kami atau menghubungi Mbak Amelia Juliansyah ya via DM Instagram. Ya. Oke. Oke. Ini tadi ada komen Pak dari Itaewon Kibuba. Setelah saya review lagi, mau ikut jejak house aja deh Pak dari Gerobak Scale Up ke Mini Outlet. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buat rencananya. Kan itu. Oke. Next ya Pak, kita ke Kak Hendra Muharram. Sejauh ini yang Pak Budi bina nampaknya berkarakter operating company. Adakah yang investing company, Pak? Ada. Investing company ada. Tapi kan investing company itu kan jarang jarang dilihat orang kan itu ya. Jadi ada yang invest aja kerjanya ada gitu ya. Ada yang dia operating tapi investment juga. Ada yang hanya holding company-nya juga ada gitu ya. Tapi perusahaan-perusahaan seperti ini jarang pengen tampil karena mereka hanya investasi kebanyakan kan gitu ya. Betul. Itu. Betul. Karena agar lebih, kalau investing mungkin lebih misterius ya Pak, biar kesannya nih, Ya, wah mereka hebat nggak banget akan nih. betul. Ada sih kemarin itu salah satu yang cukup besar itu ada ya bisnisnya itu holding dari beberapa bisnis tambang gitu ya. Begitu tambang, transportation, tapi kemudian dia membuat bisnis investment gitu ya. Nah, kita bantu juga mereka invest gitu ya, di mana gitu ya. Jadi seperti kemarin tuh beberapa investor-investor yang saya bantu itu sebetulnya ada yang investor pribadi juga gitu. Oke, baik. Berarti memang banyak ya Pak sebenarnya, tapi memang nggak ketahuan aja nih sama teman-teman business planners agar lebih Kan mantep banyak gitu ya. ya Pak. Ya Raisa kan kadang-kadang kita ini kan kalau lihat di Instagram, sosial media itu kan yang tampil itu ya itu yang kita lihat gitu ya. Betul. Padahal banyak sekali yang ownernya jarang tampil aja, tapi bisnisnya bagus-bagus banyak kan kita. Contohnya Betul. Agrinesia Group ya. Angga sama Rizka itu nggak mana, dia nggak punya Instagram gitu ya. Betul. Kalaupun ada mungkin nggak tahu juga saya gitu ya. Jarang pengen tampil, tapi bisnisnya udah gede banget kan gitu ya. Pabrik Betul. 4 ya, bisnisnya nilainya udah triliunan gitu ya. Jarang mau tampil toh. Dia punya semuanya. Tapi orang tahu brandnya kan itu. Bakpia Kukus Tugu Jogja, Lapis Bogor Sakuriang, Bolu Susu Lembang. Mie Gacuan misalnya ya. Kan gede banget itu ya. Betul. Siapa? Nggak banyak orang kenal toh. Jadi Iya. seperti kemarin kan mereka ikut program kita juga kan. Di CEO workshop dan kemarin 3 kali meeting
Karena mereka nggak mau tampil, dan saya juga nggak mau menceritakan kan gitu ya. Karena orang-orang Betul. begini itu dia lebih suka low profile aja. Ya nggak apa-apa. Mm-mm. Ya ada yang suka tampil nggak apa-apa juga. Ya masing-masing kan punya pilihan tuh. Betul. Oke, berarti memang banyak ya Pak, dan teman-teman ini kadang-kadang low profile dan nggak mau tampil dan jarang tampil. Oke Pak, kita next ya Pak di box Q&A Mm-mm. lagi dari Kak Syahid Hasan 92 nih. Sejauh mana kita harus melibatkan tim dalam menetapkan strategi umumnya dan sejauh mana setiap posisi harus dilibatkan? Paling bagus adalah semua tim inti harus dilibatkan, jangan sendirian. Saya nggak Betul. pernah buat strategi, buat bisnis plan itu sendirian, nggak mampu juga buat sendirian, capek kan buat sendirian. Dan juga Betul. kepala satu kan nggak bagus gitu. Dan harus dilibatkan. Kalau kita tidak melibatkan tim kita, nanti pada saat eksekusi susah nantinya. Karena mereka sendiri merasa bahwa Allah itu kan rencana bos, bukan rencana saya, kan itu. Tapi kalau kita libatkan tim itu kan seolah-olah itu kan menjadi mereka punya juga, bukan bukan bos Betul. punya atau owner punya gitu ya. Jadi rasa memiliki planning itu menjadi lebih bagus gitu. Jadi kalau saya sih jangan sampai tidak melibatkan tim. Itu wajib. Betul. Betul. Karena memang banyak dari segi branding mungkin apa terus marketing juga mungkin ke customer service juga dan itu perlu strategik dan plan-plan juga dari tim mereka yang mungkin bisa dieksekusi nih sama atasannya jadi lebih baik nih saat bisnis plan-nya dibuat gitu teman-teman. Ya, jadi ya intinya kan ya setiap bagian itu ada perannya gitu. Jadi kalau misalnya kita Betul. kita mau menyusun apa rencana keuangan kita, budget kita, investasi kita, ya orang keuangan harus terlibat dong. Kalau kita mau Betul. rencanakan produksi, kalau kita ada produksi, ya orang produksi harus terlibat dong kan itu ya. Nah, Betul. jadi semuanya harus terlibat, ya jangan sendirian. Oke, lalu di Pak ada dari Kak Ahmad Wahyudi underscore 1998. Terima kasih Pak Budi. Hmm. Izin bertanya nih, bagaimana strategi kita apabila ada hambatan di tengah mengeksekusi strategi tersebut? Hambatan, ya cari jalannya supaya tidak terhambat gitu. Betul. Kalau Seperti masih tadi ya menghambat, Pak, kalau iya, kalau hambatannya masih budget. menghambat juga, ya belok kiri, belok kanan. Kalau nggak bisa ke depan, belok Betul, kiri, betul, baru ke depan lagi. Kalau nggak belok kanan, kan gitu ya. betul. Makanya kita harus punya alternatif strategi kan nantinya, ya. Nah, jadi makanya sebelumnya itu harusnya supaya resiko kita tidak bisa mengeksekusi itu jadi rendah, makanya penting sekali di awal-awal membuat rencana bisnis itu ada analisanya dulu gitu. Nah, Betul. tapi kalaupun sudah kita analisa, kita timbang-timbang, faktanya nantinya pada saat kita eksekusi itu masih masih mentok juga, ya udah, berarti kita harus cari jalan lain gitu. Nah, itu yang kadang-kadang rencana bisnis itu sendiri juga tidak kaku gitu ya. Ya, orang rencana itu kan forecasting itu nggak ada yang tahu, hanya Tuhan aja yang tahu, ya kan itu ya. Nah, Betul, tapi betul. kita hanya berusaha untuk ya mengurangi risiko itu dengan melakukan analisa dan membuat asumsi-asumsi tertentu gitu. Oke, baik. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya. Kak Ahmad Wahyudi underscore 1998. Lalu nih Pak, kita ada dari Kak Suci Wulansari tadi di komentar bertanya, berapa lama kiranya kita bakar uang untuk new company dan perhitungan payout yang sehat berapa persen nih Pak dari omset? Nggak ada rumusnya ya. Itu kan tergantung kita juga. Cuman mungkin teman-teman yang harus paham kita itu, uh, kalau kita mau membangun bisnis yang besar, berarti kita harus ada investasi. Nah, berharap misalnya besok kita keluarkan produk kita, besok kita langsung jualan, besok bisa langsung untung, itu ya nggak mungkin. Kalau saya sih untuk bisnis yang besar ya, kalau untuk bisnis kecil mungkin, kan itu ya. Bisnis kecil mungkin gitu ya. Nah, jadi saya dulu juga membuat produk baru, misalnya mau launching itu, kalau 1 tahun itu mereka nggak ada profitnya, ya
wajar aja bagi saya. Jadi break eventnya kapan misalnya, payback periodnya kapan misal, bisa setahun, bisa 2 tahun. Rata-rata ya kalau bisnis yang besar itu setahun 2 tahun itu mereka tidak berharap akan ada untung. Kenapa? Kalaupun ada untungnya, itu mereka investasikan terus gitu. Mm-mm. Makin besar lagi investasinya supaya makin makin apa bola saljunya makin besar. Beda dengan teman-teman yang bisnisnya kecil karena mungkin nafasnya pendek gitu ya. Jadi kalau ada untung langsung diambil kan Mm-mm. gitu. Nah, kalau perusahaan yang besar dia punya dana ya. Jadi itu perbedaannya gitu. Tapi yang paling penting itu adalah harus ada investasinya kita kalau mau membesarkan gitu. Jadi kalaupun ada misalnya keuntungan, sebaiknya keuntungan itu jangan diambil semua gitu. Jadi keuntungan itu harus diputar kembali untuk membangun kembali, bangun kembali, bangun kembali gitu ya. Jadi kalau rumusnya di mana tergantung. Kalau kita mau cepat ya udah kayak gaya UMKM ini aja kan gitu. Nggak Betul. perlu investasi kan gitu ya. Ya jualan satu dua aja. Nah, satu dua ada untung ya udah. Tapi kalau mau jual misalnya sampai ya dalam setahun itu sudah bisa sampai 100 miliar, 200 miliar, berarti harus ada investasi. Kan itu ya. Betul. Nah itu banyak Oh, teman-teman contohnya yang kita bantu itu bisa setahun bisa langsung satu satu 100 miliar ada ya kan itu. betul. Tapi mereka harus investasi gitu. Karena nggak semua uangnya itu diputar ya Pak. Jadi harus ada investnya juga agar kedepannya lebih punya bisnis yang lebih profit juga dan sustain ya karena ada investnya juga di situ. Iya harus ada sumber korban namanya investasi kan itu ya. Harus bisnis itu Betul. investasi. Oke, lanjut ya Pak. Tadi ada Ya. dari CX Septian Reynaldi nih Pak. Ini terkait materi kita di minggu lalu nih Pak, yaitu Hmm. gimana tanggapan Pak Budi terkait gelapnya ekonomi di tahun 2023 nih? Kan saya bilang lihat aja di IGTV-nya kita yang minggu lalu. Ya, saya optimis Indonesia ini tidak resesi gitu ya. Tapi saya tidak bisa menjamin, tapi saya optimis kita lebih baik dibandingkan dengan ekonomi dunia lainnya itu seperti Amerika, Eropa itu yang akan bermasalah nantinya. Cuman dampaknya pasti ada ke kita itu aja. Jadi kita harus siap-siap aja. Tapi kita optimis kok gitu ya. Saya yakin kok kita nggak terpengaruh dalam gitu ya. Pasti tapi ada pengaruhnya itu aja. Oke, karena nggak terlalu seperti yang digembor-gemborkan ya Pak. Gelap nih gelap. Mungkin bisa Iya, dicek nih teman-teman yang mau secara tanya-tanya di. iya, Mm-mm. secara umum dunia ini tahun depan itu memang berat gitu ya karena Betul, Amerika, Eropa itu udah berat, Cina itu belum pulih gitu ya. Jadi betul. negara-negara ekonomi besar itu aja susah. Tapi Indonesia tahun ini aja bisa tumbuh. Ya, Pak, kalaupun turun pertumbuhannya ya nggak minus lah menurut saya sih kecuali kalau betul-betul ada saya nggak tahu ya apa namanya ada apa krisis besar betul ya nah itu lain ya. Seperti tahun 98 nah itu beda ya tapi harapan saya tidak lah. Ya, betul. Nah, teman-teman nih mungkin yang masih bingung, gelap nggak sih di tahun 2023 atau akan terjadi resesi atau tidak, bisa langsung cek di IGTV-nya kita di minggu lalu bersama Pak Budi Isman nih. Kita juga pernah bahas terkait resesi di 2023 akan seperti apa, teman-teman. Oke, next ya Pak, Ya, kita sebelum sesi bisnis ya. Q&A-nya ada dari Pak Elut 007. Untuk Hmm. menentukan barometer target, apa harus goalnya revenue atau omset aja sudah cukup nih Pak? Apa ada yang lainnya juga selain omset dan revenue itu yang perlu dicapai? Ya biasanya yang ada angkanya tentunya adalah revenue. Revenue itu kan omset ya. Jadi Betul. kalau kita belajar keuangan ya revenue itu kalau bahasa teman-teman tuh omset gitu ya, income-nya ya. Revenue dikurangi HPP jadilah dia gross profit ya. Banyak keuntungan kotor. Keuntungan kotor dikurangi dengan biaya-biaya OPEX, biaya operasional, biaya marketing, jadilah dia apa namanya itu ya profit sebelum pajak. Dikurangi pajak baru dia menjadi net profit ya. Nah, jadi kalau kita tanya dalam bisnis plan itu apa? Salah satu yang paling penting tentunya adalah tujuan keuangannya.
revenue-nya berapa, profit-nya berapa, ya, margin-nya berapa, itu perlu dibuatkan targetnya. Nah, tapi selain dari itu, biasanya kan kita itu goals-nya itu kan bukan soal uangnya saja, bisa juga untuk market share-nya kita misalnya. Betul. Kita market share kita sekarang baru 5%, kita pengen jadi 10%. Itu biasanya kalau kami dulu tuh itu. Ada lagi target misalnya dampaknya kita ke masyarakat apa, itu ada targetnya misalnya. Ada lagi misalnya targetnya kita harus menjadi ranking nomor berapa di kategori itu misalnya. Nah, bisa juga targetnya itu adalah kita ekspansi tahun depan harus semua Jawa kita sudah masuk gitu. Nah, tahun 2 tahun lagi Sumatera dan Jawa, 4 tahun lagi seluruh Indonesia, 5 tahun lagi seluruh Asia. Nah, itu kan bisa juga targetnya itu. Nah, tapi Betul. semuanya itu nantinya mengerucut ke ujung-ujungnya lah angkanya apa kan itu ya angkanya. Tapi Betul. angka itu harus diterjemahkan dalam bentuk yang tadi itu. Gitu sih. Oke, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, Pak Elut 007. Oke, kita sudah sampai di ujung sesi bisnis Q&A nih, Pak. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan dulu nih ke business planner sebelum kita tutup? Ya, sebetulnya seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini sudah di ujung tahun, saran saya mulailah bikin rencana bisnis minimal untuk tahun depan gitu ya. Nah, tahun depan itu kalau nggak bisa 5 tahun atau 3 tahun, ya itu minimum ya. Dan kalaupun nggak bisa membuat yang detail, komprehensif, minimal ada gitu ya, sederhana gitu ya. Jadi saya orangnya nggak ngoyo-ngoyo banget gitu ya. Tapi tentunya ya kita kalau mau besar ya berarti kita harus betul-betul belajar membuat bisnis plan yang bagus gitu ya. Bagus, komprehensif, betul-betul bisa. Nah, itu yang perlu belajar tentunya ya. Di mana Anda belajar terserah Anda gitu ya. Tapi di bisnis.id banyak sekali mata pelajaran yang mendukung nantinya Anda untuk membuat bisnis plan itu. Nah, Sabtu ini kita juga ada Gufron ya, CEO-nya House ya, Betul, yang akan mengisi betul, bisnis forum ya. Itu confirm nggak, Reza? betul. Kita bersama Pak Gufron Syarif, kita akan bahas ini, Pak, efektif strategi marketing nih bersama Pak Gufron. Oke, jadi teman-teman yang pengen, yang terutama yang bisnisnya F&B gitu ya, silakan ya. Untuk hari Sabtu ini gabung jam 10 sampai jam 11.30 itu gratis kok, free ya. Betul. Tinggal masuk ke bio linknya bisnis.id gitu ya. Daftar di situ, setiap Sabtu ada kok kita pelajaran-pelajaran yang bagus-bagus dari teman-temannya. Betul. Seperti Gufron House itu kan sudah cukup lama juga saya ikut bantu support gitu ya dari tahun 2018 ya mereka ikut dulunya Smart Business Map, ikut Triple Value, ikut CEO Workshop juga gitu batch keberapa saya nggak ingat tuh batch kedua atau ketiga waktu itu. Betul. Tapi sekarang sudah besar ya, rencananya mungkin mau IPO gitu ya. Belajar dari mereka ya, Sabtu ini misalnya. Khusus yang F&B ya. Yang tidak F&B pun boleh belajar ya. Kan toh mungkin ada hal-hal yang bisa dipelajari juga untuk bisa diaplikasikan di bisnis yang lain. Ya, Betul. teman-teman yang tertarik misalnya untuk misalnya belajar sales dan distribution misalnya. Nah, nanti bulan November ini ada dengan Pak Paras Nasution gitu ya. Silakan chat tadi bisnis.id dan juga Mbak Mel gitu ya. Nah, terakhir yang saya bilang tadi itu tahun depan itu kita harus optimis gitu ya. Walaupun dunia ini gelap katanya, mudah-mudahan yang lain gelap kita masih terang. Walaupun mungkin nggak seterang yang kita inginkan. Tapi rasanya kita nggak akan gelap-gelap amat lah. Oleh karena itu, bisnis kita ini, pengalaman saya selama ini sih cukup tangguh lah. Nah, asal teman-teman sudah siap bangun fondasi bisnisnya. Biasanya yang selamat itu karena fondasinya kuat gitu ya. Betul. Jadi sama ya, kalau rumah kita itu fondasinya kuat ya, walaupun rumah itu kurang kurang bagus kelihatannya di atasnya gitu ya, tapi fondasinya kuat, ada gempa itu dia tahan gitu. Tapi kalau Betul. kelihatannya bagus gitu ya, fasadnya bagus, luarnya bagus, cantik segala, tapi fondasinya nggak kuat, begitu ada gempa sedikit aja, dia udah rubuh. Jadi nggak ada gunanya kita hanya
apa namanya itu, make up-nya bagus ya, fasadnya bagus tapi fondasinya nggak kuat gitu ya. Nah begitu ada krisis sedikit, ada sedikit gempa aja udah susah dia kan itu ya. Nah jadi Betul. teman-teman yang bisa dan mau memperbaiki fondasinya, insya Allah ya mudah-mudahan juga aman kok. Malahan mungkin akan jauh lebih bagus lagi tahun depan gitu. Betul. Oke, kita sudah sampai di penghujung sesi bisnis Q&A hari ini. Terima kasih banyak Pak Budi atas insight-nya yang sudah diberikan hari ini. Wah, udah capek juga ya Pak. Habis workshop 2 hari, kita masih ketemu lagi di hari Rabu sama teman-teman business planners nih. Dan tetap semangat, tetap nge-advisory juga teman-teman business planners. Terima kasih juga business planners sudah join di bisnis Q&A malam ini. Dan pastinya ini akan sangat membantu teman-teman business planners dalam mengembangkan bisnis dan semoga bisa dipraktekkan dengan baik di bisnisnya teman-teman ya. Gak ketinggalan kita di Sabtu 22 Oktober akan ada bisnis forum bersama Pak Gufron Syarif yang merupakan CEO dari Haus, founder dari Haus, yang juga merupakan creative development expert nih, teman-teman bisa belajar terkait efektif strategi marketing for F&B business. Nggak cuma F&B, teman-teman yang dari kategori lainnya pun boleh belajar di bisnis forumnya besok bersama Pak Gufron Syarif. Dan nggak ketinggalan juga, kita akan adakan annual event dari Bisnis.id bersama PT Mikro Investindo Utama, yaitu Strategic Business Camp yang akan diajar langsung oleh panel expertnya Bisnis.id, juga panel expert lainnya. Jadi teman-teman yang tertarik banget untuk ikut dan merasa sudah siap, boleh langsung chit-chat Mbak Amelia Juliansyah via DM Instagram atau langsung klik link bio Instagram kita. Kita sudah siapkan tuh daftar Strategic Business Camp atau SBC 2022. Jadi teman-teman bisa langsung klik dan tanya-tanya info lebih lanjutnya. Oke, terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan Oke, waktunya malam terima ini kasih sharing Reza insight-nya. semuanya. Thank you Terima semuanya, kasih. bisnis partner. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Business Planner sudah join di Business Q&A malam ini. Kita ketemu lagi di Business Forum di hari Sabtu bersama Pak Gufron Syarif. Nah, nanti ditemenin juga sama panel expertnya Bisnis.id. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk daftar ya. Karena daftarnya gampang, nggak bayar, free juga via Zoom. Jadi teman-teman bisa langsung daftar di link di Instagram kita. Atau langsung klik link yaitu bit.ly/Business Forum. Jadi teman-teman langsung daftar ya. Kita tungguin di Bisnis Forum Sabtu jam 10 pagi bersama Pak Gufron. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah join di Bisnis Q&A. Selamat malam dan selamat beristirahat, teman-teman.